Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahaters Nusantara di mana saja berada, kembali bersama kami di channel kebanggaan Kang Rafiq TV, channel edukasi dan inspirasi. Pada siang hari ini, Kang Rafiq TV akan memberikan pembahasan dan sajian terkait dengan kemerdekaan. Bertepatan dengan bulan Agustus, di mana bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan Indonesia, negara tercinta kita semua. Para mahaters Nusantara di mana saja berada, proklamasi telah didengungkan dan telah dikumandangkan oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno, yang merupakan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan merupakan sebuah wujud suatu bangsa yang mempunyai kedaulatan, serta di dalamnya terdapat kebebasan untuk melakukan hal-hal yang positif, khususnya dalam hal beribadah. Andaikan kita tidak merdeka pada waktu itu, andaikan saja kita masih terbelenggu penjajah, masih terbelenggu tangan-tangan orang asing yang merampas hak-hak kita, yang menculik, mencapik-capik harkat dan martabat kita, niscaya hari ini kita tidak dapat melakukan aktivitas, melakukan hal-hal yang positif, melakukan ibadah yang luar biasa, dilindungi oleh negara. Dan ini merupakan satu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga patut kita syukuri. Dengan apa? Dengan kita setiap tanggal 17 Agustus kita mengadakan penghormatan, kita mengadakan khidmah dalam melakukan upacara bendera merah putih, bendera kebanggaan kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Para mahaters di mana saja berada, pernah suatu ketika Kang Rafiq ditanya oleh seseorang. Ada yang bertanya kepada Kang Rafiq begini, "Kang, hubbul watan minal iman itu kategori mencintai tanah air dalam segi apa?" Nah, kalau kita merujuk pada keterangan kitab Asnal Matolib, ada sebuah ungkapan hubbul watan minal iman. Menurut pentahkiknya, yaitu Syekh Mahmud Al-Arnauti, Imam As-Sakhawi dalam kitab Maqasidul Hasanah mengatakan tidak mengenal ungkapan hadis hubbul watan minal iman, akan tetapi makna hadisnya sahih. Makna hadisnya luar biasa. Makna hadisnya dapat mencerminkan seorang muslim, seorang mukmin yang sempurna. Hadithu hubbul watan minal iman lam akifu alaihi. Hadis hubbul watan minal iman, aku tidak menemukan asalnya.
Al-Hafidz As-Sakhawi dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah halaman 100 menulis, hubbul watan minal iman lam akifu alaihi wa ma'nahu sahihun fi thalithil mujalasati lidini min tariqil asmu'i. Sami'tu Arabiyan yaqulu idza aradta an ta'rifa ar-rajula fanzur kaifa tahunhu ila awtanihi wa tushawwiquhu ila ikhwanihi wa buka'uhu ala ma madha min zamanihi. Artinya, hadis hubbul watan minal iman, aku tidak menemukan asalnya, sanadnya tidak menemukan, akan tetapi maknanya, matanya, isinya sangat bagus, sangat luar biasa, sangat sahih. Di dalam Salisil Mujalasah karya Ad-Dinawi, dari Jalan Asmi aku mendengar seorang Arabi berkata, jika engkau ingin mengetahui seorang laki-laki, maka lihatlah kecintaannya kepada tanah airnya. Para Mahathir Nusantara di mana saja berada, kecintaan kita kepada tanah air dengan mengungkapkan kita sebagai rakyat, sebagai warga negara yang ikut upacara bendera di tanggal 17 Agustus itu merupakan satu ungkapan, satu ekspresi dari warga negara yang luar biasa cintanya kepada tanah air. Kita menghormat kepada bendera bukan menyembah. Kita menghormat kepada bendera bukan untuk ta'abudiyah, bukan ibadah, akan tetapi penghormatan kita sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam, sebagai seseorang yang cinta tanah airnya. Para Mahathir Nusantara di mana saja berada, banyak orang mengatakan bahwa hormat pada bendera merupakan hal yang syirik. Hormat pada bendera merupakan bid'ah. Hormat pada bendera merupakan satu bentuk kemusyrikan. Orang yang mengatakan seperti ini, mereka merupakan orang-orang yang berpikiran cetek, berpikiran rendah, berpikiran yang pendek. Kenapa? Karena tidak hanya berhormat pada bendera. Para malaikat dulu ketika Nabi Adam diciptakan, para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujudnya bukan karena sujud ibadah, sujudnya bukan karena sujud ta'abud, sujudnya bukan karena sujud menyembah, akan tetapi sujudnya karena merupakan satu bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Para Mahathir Nusantara di mana saja berada, dari sini kita simpulkan bahwa ketika seseorang di dalam hatinya sudah bergelora jiwa, bergelora semangat cinta tanah airnya, maka apapun akan dilakukan. Kenapa? Karena dengan kemerdekaan kita dapat melakukan segala hal dengan leluasa, dapat melakukan aktivitas yang bebas, tidak ada orang yang mengganggu. Ibadah pun juga kita diberikan keleluasan. Ibadah kita diberikan ketenangan. Para Mahathir Nusantara di mana saja berada, pada event 17 Agustus 2020 ini, mari kita gunakan untuk senantiasa bertakor, bersyukur, ikhlas, menjalankan aktivitas, menjalankan ritual-ritual ibadah, menjalankan aktivitas-aktivitas sehari-hari dengan segala kemampuan dan kompetensi yang kita miliki. Kita adalah generasi penerus bangsa. Kita merupakan tunas-tunas bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita sempatkan untuk mengayuh masa depan yang luar biasa, untuk menggapai cita-cita kita sebagai seseorang yang sukses dunia dan akhirat. Indonesia merupakan anugerah. Indonesia merupakan nikmat. Indonesia merupakan satu bentuk kehormatan kita yang diberikan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala dengan kemerdekaan yang telah diproklamirkan oleh Bapak pendiri bangsa Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari itu, mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang berguna. Semoga kita sebagai generasi penerus bangsa dan bersama Kang Rafiq TV, channel edukasi dan inspirasi, kita dapat membangun negara kesatuan Republik Indonesia dengan pembangunan yang sempurna dan maksimal. Salam edukasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.